hanya 3 orang saja. Jadi 3 orang pertama yang ngechat memberikan pertanyaan itu yang akan kita jawab gitu. Lalu di akhir session itu nanti kita akan ada foto bersama dan dimohonkan kepada rekan-rekan untuk mengisi evaluasi dari sharing session ini. Mohon untuk sharing session ini bisa dimulai Pak Adi. Halo Mbak Fatma, gimana? Mau kita mulai? Ya Pak Adi, mohon dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Ketemu kembali sekitar hampir sebulan ya kita ketemu. Mumpung ini nggak jauh dari Hari Raya Idul Fitri, saya tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Dan untuk memulai kegiatan ini kita akan tunggu dari Mas Hafid terlebih dahulu untuk untuk menampilkan sebuah tayangan. Kegiatan kita hari ini kita sebut sebagai seri 2 ya, seri 2 karena di tahun 2023 kita sudah pernah melakukan gitu ya. Nah, kita coba ulang kembali gitu ya. Di mana setiap seri itu kita akan coba untuk melakukan lebih dalam kembali gitu ya terkait materi yang ada. Karena kegiatan kita seperti ini, seperti kayak ISO 951 ini secara umumnya memang dilakukan boleh dibilang 2 hari ya, 2 hari di mana satu harinya itu sekitar 6 sampai dengan 7 jam. Nah, dalam pelaksanaannya kan kalau sifatnya refresh bisa dilakukan dalam sehari gitu ya, atau bahkan ada yang memperkecil waktu durasinya hanya setengah hari, itu pun bisa dilakukan karena sifatnya hanya refresh. Kalau terus hanya untuk sifatnya mengulang gitu ya. Nah, karena memang kegiatan materi seperti ini itu memang durasinya panjang, tentu kita sendiri dalam kegiatan sharing session yang memang pendek itu kita akan melakukan pemilihan materi terlebih dahulu gitu ya. Sehingga ketika kita merasa perlu untuk melakukan sharing session kedua, kita akan masih banyak sebenarnya materi yang sebenarnya bisa kita input gitu ya. Meskipun sebagian telah disampaikan pada sharing session pertama. Mungkin itu gambarannya. Nah, termasuk pada kegiatan kita berikutnya terkait penyusunan proses bisnis gitu ya. Kemarin kita baca terkait review evaluasi dari teman-teman semua gitu ya. Memang banyak yang menilai memang waktu kecil ya, memang kecil gitu ya, memang kecil karena proses penyusunan pun kita kemarin mendampingi senior konsultan gitu ya, itu di PPD SSG gitu ya. Itu juga butuh waktu 2 hari sementara kita lakukan pemilahan materi yang memang bisa share dan memang bisa diambil untuk diskusi gitu ya. Kalau mungkin manfaat artinya berharap bahwa sedikit waktu itu memang bisa memberikan manfaat minimal dari sisi awareness atau pengetahuan seperti itu. Baik, Mas jadi share materi. Baik. Oke. Mas Hafid. Nah, next langsung layar ke kamu. Sebentar saya screening. Oke. Nah, secara umum kegiatan kita tidak bisa tapi memang kita akan memasangkan identifikasi dan dokumen itu tidak harus nanti pada tapi pada kegiatan akan menambahkan klausul ya kita bisa menggunakan sebuah contoh dokumen. Nah, next Mas Hafid. Berikutnya. Oke, nah ini saja Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa ISO itu sebenarnya hanya sebuah badan bukan sebuah singkatan. Kalau singkatannya sebenarnya yaitu The International Organization for Standardization. ISO itu sebenarnya badan yang mengurusi terkait standar-standar internasional. Ya. Nah, next berikutnya. Nah, beberapa
apa yang sudah Bapak Ibu pahami gitu ya, kalau saya lihat dari registrasi kegiatan gitu ya, hampir mayoritas dari peserta yang ikut itu tidak asing dengan istilah ISO gitu ya, khususnya di ISO 91. Banyak yang dari perusahaannya telah menerapkan berbagai jenis ISO, juga tentu Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan mulai dari 91, ada yang 45001 gitu ya, ada yang termasuk 14.1. Berikutnya Mas Safid. Nah, oke. Kalau terkait mutu kalau di ISO itu sebenarnya terjadi adanya istilah kekonsistenan. Tapi kalau dari sisi tapi pengertian dari sisi yang lain gitu ya, dari sebuah buku sebenarnya ada kesamaan bahwa mutu itu ya sebenarnya sama, sesuatu yang konsisten untuk memenuhi atau melampaui sebuah harapan pelanggan. Jadi ada yang melihat bahwa mutu itu ya harus lebih, kalau sama dianggap bukan mutu tapi kadang seharusnya gitu ya. Jadi mutu itu dianggap sesuatu yang dianggap lebih wah gitu ya. Nah, itu dari sisi perspektif menurut Christopher yang saya pahami. Begitu pula dari sisi Suharto Majid juga memberikan pengertian yang sama gitu ya, bahwa mutu itu ya penyajian sebuah produk atau jasa sesuai dengan ukuran yang berlaku. Dari sini berarti ukuran yang berlaku itu bisa jadi yang dijanjikan, bisa jadi yang disepakati antara kita dengan calon pembeli gitu ya. Itu menurut Suharto Majid. Oke, berikutnya Mas Adi. Nah, kalau terkait sejarah atau perkembangan ya teman-teman, ini kita sudah pada seri yang terakhir, yaitu di tahun 2015 gitu ya. Kalau kita nyebutnya 9001 karena 9001 itu adalah versi untuk sertifikasi gitu ya. Kalau 9000 lebih kepada kosakata atau dasar-dasar dari 9000 itu sendiri. Tapi kalau di angka 1 yang kita pahami, yang sekarang kita bahas, itu adalah terkait sertifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya, ketika kita sebagai organisasi gitu ya ingin mendapatkan pengakuan terhadap penerapan ISO 9001 versi 2015. Oke, berikutnya Mas Hafid. Nah, terkait bahwa sebelum 2015 ada versi sebelumnya, yaitu tahun 2008. Secara umum bahwa Badan ISO itu melakukan evaluasi pengkajian itu sekitar 5 tahun. Jadi sekitar 5 tahun mereka akan melakukan pengkajian apakah memang perlu atau tidaknya sebuah versi baru. Gitu ya. Jika memang diperlukan, maka mereka ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memunculkan sebuah versi yang terbaru. Berikutnya. Sedangkan prinsip-prinsip yang sudah kita ketahui Bapak Ibu semua, untuk mengulang bahwa ada 7 prinsip. Yang pertama adalah customer focus, yaitu berorientasi pada pelanggan, artinya terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan, kepuasan pelanggan maupun pemenuhan persyaratan pelanggan. Sedangkan kepemimpinan dapat kita pahami bersama terkait keterlibatan aktif dari manajemen gitu ya, top manajemen khususnya dalam mendukung menyelaraskan tujuan organisasi dengan kebijakan sistem manajemen itu. Sedangkan pendekatan terhadap engagement people, artinya keterlibatan, memastikan bahwa semua pegawai, semua karyawan gitu ya memiliki pemahaman yang sama. Jadi tidak terkecuali bahkan level driver pun gitu ya, level driver, level OB juga diminta, dituntut gitu ya, untuk memiliki pemahaman yang sama dengan level-level yang lainnya. Jadi driver memiliki peranan misalkan terhadap pengantaran konsultan, pengantaran barang, itu juga memiliki fungsi atau peran yang kuat juga terhadap bagaimana pemenuhan sebuah butuh. Termasuk OB misalkan terhadap kebersihan, kenyamanan, karena kebersihan dan kenyamanan juga ada kaitannya pada klausul 7.1, 7.3 gitu ya, terkait lingkungan. Nah, termasuk pada proses artinya pendekatan proses, artinya mendorong kepada kita gitu ya, bahwa kita harus fokus pada apa yang perlu dihasilkan dari sebuah aktivitas, satu proses ke proses berikutnya.
pada kegiatan yang lalu bahwa satu proses A akan menghasilkan sebuah output gitu ya, dan pada proses output itu bisa menjadi input dan akan masuk pada proses berikutnya untuk menjadi output. Jadi pendekatan setiap aktivitas proses itu kita diminta untuk fokus gitu ya, untuk mengingat bahwa apa sih yang ingin dihasilkan dari satu proses tersebut. Nah, sedangkan evidence based decision of making mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berasumsi bahasanya gitu. Tapi memang ada data informasi sebagai database, rekaman atau catatan gitu ya, yang sebagai dasar kita untuk melakukan sebuah mengambil sebuah keputusan. Nah, sedangkan relation management mengajarkan kepada kita untuk bahwa setiap sistem itu melakukan sebuah terintegrasi gitu ya. Jadi meskipun kita itu hanya menjalankan sistem, kita sedang menjalankan sistem manajemen ISO gitu ya, tapi kita juga tidak terlepas bahwa ada peraturan, ada ketentuan di internal yang lainnya maupun peraturan di eksternal gitu yang tidak boleh kita langgar. Jadi tidak boleh bertabrakan. Sedangkan yang terakhir improvement gitu ya, bisa kita gambarkan sebagai sebuah kegiatan untuk proses terus-menerus. Ini adalah salah satu ciri khas dari ISO 9001 bahwa kita itu tidak boleh stagnan gitu, tapi kita terus berusaha untuk memperbaiki. Perbaikan itu bisa didapatkan dari sebuah proses yang berjalan. Misalkan dari proses kejadian aktivitas kita temukan ada ketidaksesuaian sehingga kita harus memperbaiki terhadap ketentuan, prosedur atau langkah-langkah yang sebelumnya sudah kita tentukan. Nah, gambarannya bisa seperti itu dan insya Allah pemahaman kita sama gitu ya. Oke, next Mas Hafid. Nah, berikutnya gitu ya, ini ada pendobelan berikutnya Mas Hafid. Nah, kita masuk kepada bentar. Berikutnya Mas Hafid. Nah, berikutnya lagi. Nah, Mas Hafid bisa buka link yang ini adalah gambaran menurut SKKNI 2020 nomor 149 gitu ya. Yang kemudian saya ringkas gitu ya di peta. Ada peta ya. Bukan ini sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Ditutup aja Mas Hafid, kembali lagi. Oke. Baik, jadi dari menurut SKKNI tahun 2020 bahwa fungsi MSDM, manajemen sumber daya manusia itu dikategorikan menjadi 8 gitu ya, 8 hal utama bertujuan untuk membentuk SDM yang kompeten, beretika, compliant. Itu ada 8 gitu ya. Ada yang terkait strategi dan perencanaan SDM gitu ya, ada terkait pengembangan organisasi, ada yang terkait pengadaan pegawai, ada yang terkait dengan pelatihan, ada yang terkait dengan komben, ada yang terkait dengan manajemen talenta, ada yang terkait dengan hubungan industrial, dan ada yang terkait dengan data dan informasi MSDM untuk pelayanan pekerja gitu ya. Oke, next berikutnya. Nah, oke ya, next. Kita masuk pada pengenalan dan interpretasi pada klausul. Seperti yang sudah kita pahami dan Bapak Ibu semua bahwa terdapat 10 klausul, namun untuk mendapatkan sertifikat kita harus mampu memenuhi gitu ya terkait persyaratan klausul yang dimulai dari klausul 4 sampai dengan klausul 10 gitu ya. Nah, klausul 4 itu terkait dengan konteks organisasi, klausul 5 terkait kepemimpinan, klausul 6 terkait perencanaan, 7 dokumen, 8 operasi, 9 evaluasi kinerja, dan 10 terkait peningkatan. Oke. Next, Mas Afid. Nah, pada klausul 4 itu tadi kita lihat di dalam tabel tadi bahwa ada 4 sub ya. Yang pertama adalah
terkait pemahaman kita terhadap organisasi dan konteksnya. Artinya kita perlu tahu terkait apa sih yang ada di dalam organisasi kita. Kayak kita gitu, kita mengenal apa kelebihan kita, gitu ya, apa menjadi kekurangan kita. Nah, secara umum bahwa organisasi diminta gitu ya untuk meninjau informasi gitu ya tentang isu di internal maupun di eksternal. Nah, isu ini secara umum bisa meliputi apa saja, mulai dari hukum, gitu ya, mulai dari ekonomi, mulai dari politik dan sebagainya. Nah, di sini pada konteks 4.1 ini kita diminta untuk memantau dan meninjau, gitu ya. Memantau dan meninjau. Kalau memantau itu pemahaman saya adalah bahwa isu-isu yang ada tersebut gitu ya, kita mulai dari ditinjau dulu. Kalau ditinjau berarti dalam tempo waktu tertentu gitu ya, kita melakukan peninjauan kembali gitu ya terkait kondisi di kita, apakah terjadi perubahan isu maupun tidak. Sedangkan dipantau adalah, mudah-mudahan saya tidak terbalik gitu ya dalam pengertian itu. Sedangkan dipantau adalah eh, bahwa pemahaman kita terkait isu-isu yang kita miliki tadi, bahwa kita perlu melakukan sebuah langkah-langkah atau tindakan gitu ya untuk menghadapi isu yang ada. Isu itu bisa negatif, bisa positif. Nah, kita coba diklik Mas David, yang link isu internal eksternal itu. Hanya sebagai penggambaran. Contoh, sudah diklik Mas David? Yang mana Pak Di? 4.1. Nah, baik. Terkait pemahaman terkait ini sebenarnya tidak harus bentuknya tabel ya. Dalam penerapan di beberapa organisasi ada yang dalam bentuk kalimat saja gitu ya. Kalau lebih sederhananya memang yang enak adalah dalam bentuk tabel. Nah, tadi isu ada yang isu yang memang kita kenal isu positif gitu ya. Isu itu berarti sesuatu yang perlu kita bahas gitu ya, yang perlu kita tindak lanjuti. Sehingga tidak selalu diartikan sebagai sesuatu yang kita kenal kayak masalah gitu ya, tidak harus seperti itu. Jadi sesuatu yang bisa positif bisa negatif. Nah, kalau kita lihat tabel seperti ini, sebenarnya kita akan teringat sebuah tabel yang namanya analisis SWOT. Gitu ya. Nah, analisis SWOT itu kalau kita lihat bahwa isu internal, gitu ya, strength itu bisa kita kategorikan sebagai isu internal yang positif, gitu ya. Sedangkan weakness itu penggambaran bahwa isu internal yang negatif, gitu ya. Sedangkan positif dari sisi eksternal, kalau di SWOT itu kita sebutnya bisa kita kategorikan dalam kelompok opportunity gitu ya, dan isu eksternal yang negatif kita sebutnya sebagai threat. Nah, di di SWOT itu ada sebuah teori juga bahwa bagaimana mengkombin gitu ya terkait internal eksternal yang positif maupun yang negatif tersebut, apa bagaimana tindakannya, misalkan untuk menghadapi apakah dengan kekuatan kita mampu untuk mengambil opportunity. Nah, di situ dilakukan sebuah simulasi tindakan yang perlu dilakukan. Nah, tindakan seperti itu kalau dalam penerapan di ISO 9001 pada saat awal penerapan atau kita sebutnya baru mau mendapatkan sertifikasi dari auditor, biasanya tidak sampai pada proses bagaimana hasil tindakannya, bagaimana hasil isu eksternal yang terbaru, tapi mereka akan menanyakan bagaimana pemenuhan terhadap klausul 4.1. Tapi ketika pada tahun berikutnya kita masuk surveillance kedua, surveillance pertama, auditor akan menanyakan bagaimana dengan isu yang ada pada tahun ini. Kalau kita melihat bahwa isunya kok sama, gitu, nggak ada perubahan sama sekali, auditor akan menilai, gitu ya, bisa menilai bahwa perusahaan tidak melakukan peninjauan kembali bahwa apakah isu yang ada ini masih relevan. Saat ini misalkan
pemerintah lagi gencar-gencarnya menerapkan atau menggalakkan terkait pemanasan global. Ya. Itu bisa jadi menjadi pertanyaan auditor gitu ya. Apakah organisasi ini tidak melakukan identifikasi gitu ya terkait peraturan yang terbaru tersebut. Nah, itu adalah sebuah contoh gitu ya. Ada juga yang memang tidak seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak harus membuat tabel gitu ya. Tapi ini untuk lebih memudahkan sebenarnya. Oke, berikutnya pada pemahaman kebutuhan pihak berkepentingan. Di ISO yang sekarang bahwa pihak berkepentingan itu tidak dibatasi hanya pelanggan saja gitu ya. Tapi bisa siapa saja gitu ya yang bisa dipengaruhi atau mempengaruhi terhadap penyediaan kita selaku penyedia jasa gitu ya. Siapa saja yang mempengaruhi maupun bisa dipengaruhi. Contohnya kalau di internal kita ada pegawai gitu ya. Kalau pegawai hubungannya adalah karena pegawai itu yang menjalankan tugas gitu ya. Jadi pada klausul 4.2 organisasi diminta untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mampu mempengaruhi gitu ya terhadap kemampuan organisasi untuk dapat memberikan produk maupun layanan sesuai yang diharapkan. Coba Mas Hafid klik dulu. Nah, baik. Oke, saya perbesar dulu. Nah, kalau di dalam tabel yang tadi, oke. Kalau di dalam tabel ini juga dalam bentuk tabel, tidak harus dalam bentuk tabel ya, misalkan. Nah, ini adalah contoh gitu ya, tidak harus. Artinya di sini bisa variatif terhadap organisasi karena di ISO bilangnya adalah yang relevan. Banyak pihak-pihak yang dianggap punya hubungan, misalkan keluarga pegawai gitu ya. Kalau dihubung-hubungkan ya memang terhubung, tapi kita sebagai organisasi dapat melakukan metode yang lain, metode melakukan pembobotan gitu. Jadi bisa dilakukan pembobotan, oh ini risiko bobotnya berapa sehingga dia masuk nggak ke dalam top level pihak-pihak berkepentingan. Misalkan coba Mas Hafid bawahnya, ada bawahnya enggak? Nah, kadang juga ada yang menggunakan mengembangkan dokumen itu menjadi dokumen misalkan ada tabel kolom keterhubungan. Jadi biar menunjukkan kenapa sih kok dia dimasukkan gitu ya. Terus kemudian di sana tidak hanya mengidentifikasi, poinnya di sini adalah untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan. Poinnya sangat teman-teman bisa sangat paham terkait hal ini. Kalau terkait pegawai sangat identik, kalau pegawai ini misalkan tidak dibayar UMR, tidak misalkan ekspektasinya pegawai itu adalah UMR, maka kalau tidak mendapatkan UMR namanya demotivasi. Dan itu bisa mempengaruhi terkait proses-proses yang harusnya dijalankan oleh teman-teman HR gitu ya, karena demotivasi sehingga dia tidak bisa komit untuk fokus atau berkomitmen terhadap hasil yang mau dihasilkan. Misalkan malas-malasan, misalkan menunda, banyak izin, lambat, dan itu bisa mempengaruhi. Disitulah pentingnya bahwa memahami pihak-pihak berkepentingan dan kebutuhan gitu ya. Itu menjadi hal yang penting. Kalau di klausul memang disebutkan ada kebutuhan dan harapan gitu ya. Jadi kalau kita paham bersama bahwa memang terjadi perbedaan level antara kebutuhan sama harapan. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang seharusnya gitu ya, sedangkan harapan itu ibaratnya keinginan yang lain gitu ya. Meskipun kebutuhan dan harapan ini setiap orang berbeda. Seseorang yang saat ini memiliki kebutuhan, seseorang yang saat ini memiliki harapan, poinnya levelnya harapan. Misalkan saya ingin gajinya adalah 10% dari UMR, itu bisa jadi harapan. Kebutuhannya ya yang minimal UMR lah. Tapi harapannya saya ingin gajinya adalah di atas UMR 10%. Ketika seseorang sudah dipakai, sudah dipenuhi, ya, oh ternyata aku lagi suatu saat harapan itu yang ada di dalam harapan itu bisa jadi berubah menjadi kolom-kolom kebutuhan. Karena
ada yang sudah sesuatu yang seharusnya tidak mulailah sebuah harapan kembali. Disitulah bahwa ISO mengajak organisasi untuk masa kayak isu tadi untuk meninjau terkait kebutuhan dan harapan. Jadi setiap tahun sama kayak di kali satu auditor akan melihat kalau di sisi perusahaan sudah melakukan identifikasi ini. Tapi ketika sudah masuk ke surveillance pertama ya, mereka akan melihat lagi apakah terjadi perubahan terkait kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak kementerian. Apakah ada lagi bawahnya di situ? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa ditulis. Kalau gitu, Mas Habib, oke, diklik ke layar utama materi. Oh, ini ada bawahnya. Nah, oke, coba yang tadi ternyata ada kan? Coba yang tadi yang di link. Nah, ini ada sebuah teori gitu ya. Kebetulan ini teorinya dari manajemen risiko, panduan untuk risk leader dan risk practitioner gitu ya. Leo, bahwa ada lingkaran kita sebutnya oren ya, oren aja ya. Nah, ini disebut stakeholder utama yang digambarkan sebagai sesuatu yang harus ada di dalam sebuah tabel pihak berkepentingan. Ya. Sedangkan yang lainnya itu mengikuti apakah memang pihak-pihak yang ada di sini gitu ya, atau mungkin yang lainnya ya, bisa yang lainnya itu dianggap sebagai pihak-pihak berkepentingan untuk diidentifikasi. Oke, kita kembali ke layar. Oke, kita masuk pada ruang lingkup. Ruang lingkup, oh ya, ini ada pewarnaan hijau sama biru. Sebenarnya untuk menggambarkan bahwa kalau hijau itu lebih condong ada kaitannya dengan tim HRD. Jadi kalau di HRD tadi pihak-pihak berkepentingan misalkan bisa dimasukkan terkait pegawai yang pasti, ya. Terus kemudian bisa terkait vendor atau pihak eksternal gitu ya, jika memang teman-teman HRD memang dalam pelaksanaan kegiatan di internalnya butuh jasa atau kemampuan dari pihak eksternal. Jadi hijau ini saya identifikasi bahwa HRD perlu ikut fokus juga terhadap pemenuhan klausul di poin 4.1 dan poin 4.2. Nah, sedangkan 4.3 sebenarnya tidak menjadi tanggung jawab HRD karena biasanya ini tugas yang ditentukan oleh top management atau tim MR gitu ya. Nah, tadi saya menyebutkan ada sertifikasi, ada surveillance, khawatirnya memang ada dari teman-teman yang belum penerapan di perusahaan. Jadi kalau untuk mendapatkan ISO 9001 itu ada istilah sertifikasi, surveillance dan resertifikasi. Ketika pada saat awal mau mendapatkan, baru mendaftar istilahnya, itu seseorang akan disebutnya prosesnya adalah proses sertifikasi. Sedangkan ketika dia sudah mendapatkan gitu ya, dan sertifikat itu adalah masanya 3 tahun gitu ya, maka pada tahun berikutnya seseorang itu akan dicek kembali penerapannya apakah masih konsisten seperti pada hasil di sertifikasi. Itu disebutnya adalah surveillance pertama. Berarti ada surveillance berikutnya namanya surveillance kedua. Sama prosesnya adalah melakukan pengecekan kembali. Biasanya kalau sertifikasi itu lebih banyak, lebih global menyeluruh, sedangkan surveillance itu surveillance 1, surveillance 2 lingkup mengauditnya agak lebih kecil ya. Itu kenapa ada istilah kalau di sertifikasi ada stage 1 tahap 1 gitu ya, ada stage 2 tahap 2. Sedangkan surveillance itu hanya ada 1 tahap gitu, karena memang lingkupnya lebih sedikit gitu ya. Nah, setelah surveillance 1 2 nanti ada yang disebut resertifikasi. Berarti ketika lolos kembali dalam proses resertifikasi akan diterbitkan sertifikat baru. Oke. Next, Mas Sabit. Untuk 43 ruang lingkup sistem manajemen dan prosesnya, artinya ini yang kita kemarin kita diskusi bersama gitu ya, terkait
ada kaitan erat dengan bagaimana peta proses bisnis. Oh, ini ditampilkan sama Mas. Ini hanya contoh gitu ya. Kalau misalkan dalam pernyataan ruang lingkup gitu ya, biasanya ruang lingkup itu harus menggambarkan lingkup batasan di mana, misalkan alamat gitu ya. Terus mencakup proses apa aja, apakah seluruh kegiatan yang ada di perusahaan, ataukah hanya di pusat saja, ataukah hanya di pusat dan cabang satu gitu ya. Nah, itu sebagai contoh. Ini contoh-contoh yang diterapkan. Mungkin bawahnya ada juga gitu ya, hanya contoh-contoh penerapan gitu ya. Nah, ini memang levelnya untuk level MR. Ini ada pernyataan ketika bahwa organisasi diharapkan yang tahun 2015 ini diharapkan seluruh organisasi itu tidak mengecualikan klausul. Gitu ya. Namun, gitu ya, ISO tetap memberikan kelonggaran kalau memang dilakukan pengecualian dan itu dijamin pengecualian itu tidak mempengaruhi terhadap kualitas organisasi dalam memberikan pelayanan produk maupun jasa yang dijanjikan, maka hal itu masih diperbolehkan. Seperti contoh ada pernyataan tadi tidak mengecualikan terhadap klausul 8.3 terkait desain dan pengembangan. Ini biasa terjadi misalkan ada perusahaan yang mengklaim seperti ini karena jasanya ditentukan sama pemerintah, BUMN misalkan gitu ya. Jasanya sudah ditentukan atau anak perusahaan jasanya sudah ditentukan sama holding. Jadi ketika anak perusahaan itu tidak merasa bahwa ikut mengembangkan jasa baru gitu ya, tapi mengikuti terhadap mandatori dari holding, itu biasanya dalam ruang lingkupnya akan disebutkan pengecualian terhadap desain dan pengembangan. Nah, berikutnya Mas Abi. Mungkin ke layar utama. Nah, ini sistem manajemen mutu dan prosesnya. Ini tidak jauh beda dengan apa yang kita bahas kemarin terkait bagaimana peta proses bisnis. Karena sistem mutu dan prosesnya berbicara tentang proses-prosesnya, berbicara tentang urutannya, berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Coba diklik Mas Hafid. Ini hanya contoh ya. Contoh. Bisa diklik Mas Hafid linknya bawah. Ini kebetulan contoh saja. Kalau kita dulu, kita pada level 0, kita menggambarkan level itu atas, tengah, bawah. Gitu ya. Atas, tengah, dan bawah. Atas itu level manajemen atau improvement gitu ya. Level kedua, tengah, itu ada level inti, proses-proses inti. Gitu ya. Dan level ke bawah itu adalah proses pendukung. Nah, kalau ini sudah penggambaran, sudah ada level 1, 2, dan bahkan 3. Karena di sini sudah ada penggambaran terkait divisinya, gitu ya, bahwa di dalam level pendukung itu siapa aja yang terlibat. Oh, ada bagian SDM, oh ada bagian umum, oh ada bagian keuangan, oh bagian utama itu ada prosesnya. Bahkan ini sudah agak lebih alurnya, gitu ya. Di bagian komersial misalkan itu sudah ada alur. Dan dari sini kita, nah kalau kita kemarin tuh dari kegiatan peta proses global seperti ini, kita bisa kemudian menentukan proses bisnis berikutnya, level bawahnya, misalkan level prosedur gitu ya. Contoh di bidang SDM ada rekrutmen. Itu adalah salah satu proses gitu ya, salah satu aktivitas. Perlu nggak dikembangkan sebuah proses bisnis terkait rekrutmen? Misalkan prosedur rekrutmen itu seperti apa? Nah, disinilah termasuk identifikasi pengembangan kita sebagai teman-teman HED gitu ya, bahwa dokumen apa saja sih sebenarnya yang perlu kita kembangkan, ataukah memang kita nggak perlu karena memang kita sudah cukup karena sangat familiar, cukup hanya formulirnya aja. Oh, yang penting ada formulir permintaan, kemudian ada formulir pengiklanan, kemudian ada formulir evaluasi database, terus kemudian evaluasi terkait hasil seleksi. Nah, apakah cukup seperti itu? Itu organisasi yang menentukan. Namun secara umum organisasi itu bahkan kita profesi HR HRD gitu, kita nggak akan terlepas yang namanya dengan prosedur, karena baik
kita maupun manajemen itu pasti istilahnya udah bikin prosedur lah, gitu ya, sebagai biar jelas gitu ya, biar baku gitu ya. Meskipun setiap tahun memang harus minimal setiap tahun harus kita evaluasi apakah prosedur itu masih relevan. Karena aktivitas-aktivitas yang digambarkan pada peta proses bisnis ini adalah menggambarkan terkait strategi yang dilakukan, yang ditentukan oleh perusahaan pada tahun ini gitu ya, atau beberapa tahun berikutnya. Sehingga ketika setiap tahun terjadi perubahan strategi atau teman-teman yang punya holding gitu ya, perusahaan holding, perusahaan BUMN yang harus ada laporan, itu mengenal istilah RKAP, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, yang terdiri dari laporan-laporan aktivitas apa, termasuk isu biasanya ada di sini. Untuk level 4.1 bisa diambil dari dokumen RKAP kalau ada gitu. Dan itu menggambarkan aktivitas, dan aktivitas itu akan digambarkan gitu. Kalau memang ada aktivitas yang dihilangkan sama organisasi pada tahun ini, secara otomatis peta proses bisnisnya akan berubah. Alurnya bisa berubah, bisa jadi pembayaran payroll tidak lagi, pembayaran gaji tidak lagi di HED tapi memang di keuangan, atau dibalik, yang biasanya pembayaran payroll itu oleh keuangan tapi sekarang dilakukan sama orang SDM. Itu akan mempengaruhi terhadap proses bisnis secara peta proses bisnis yang ada seperti itu. Oke, next Mas Afif. Nah, dari klausul kelima terkait kepemimpinan itu ada 5.1 sampai dengan 5.3. Kalau terkait kepemimpinan yang ada yang perlu menjadi fokus terkait oleh teman-teman HED itu adalah ada di yang saya kasih warna oranye gitu ya. Untuk manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan. Manajemen puncak itu kan bisa kita sebut sebagai direktur ya, di mana direktur itu berarti dalam aktivitasnya dia bertanggung jawab. Dalam proses pertanggungjawaban tidak mungkin bahwa dia bisa melakukan semua. Dia pasti menjadi lead untuk tim yang ada di bawahnya. Sehingga pada klausul 5.3 ini saya gambarkan bahwa ini ada peranan arah dari HED. Apa kira-kira? Yang berkaitan arah ini tentunya di teman HED itu adalah struktur organisasi. Ketika struktur organisasi tentunya harusnya ada tugas, peran, dan tanggung jawab. Sehingga pada 5.3 ini apa? Coba Mas Afid di linknya, di sini nggak ada link, tapi mungkin di Google Drive ada yang memang bisa kita share gitu ya, untuk biar nggak hanya kalimat umum gitu. Coba. Tentu harus ada job description-nya gitu. Nah, saran terhadap saya gitu ya. Di atasnya Mas Afid. Oh ya, oke, cukup. Ini ada contoh aja gitu ya, contoh gitu ya, dan ini apa? Ini struktur organisasi. Nah, coba di bawahnya. Nah, ini adalah contoh juga gitu ya, bahwa tentunya bahwa untuk memenuhi tersebut kita teman-teman HRD harus memastikan bahwa struktur organisasi adalah ada dan job description-nya juga ada. Mungkin cukup Mas. Oke, ke klausul 6 Mas. Oke, tertampil ya. Saya lihat. Oke, klausul 6 adalah terkait perencanaan. Gitu ya. Di sini ada 3 gitu ya. Yang kemudian saya kasih warna hijau itu 2, 6.1 dan 6.2. Sedangkan 6.3 kebetulan tidak saya warnain, tapi kalau dihubung-hubungkan ada keterhubungannya sebenarnya. Karena perencanaan perubahan itu berarti kita berbicara apa yang sudah ditetapkan saat ini. Itu tentu tidak akan terus seperti itu cara gampangnya gitu. Pasti seiring dengan waktu, perubahan dengan isu-isu yang ada tadi yang kita sampaikan di dalam 4.1. Jadi maksud saya ini dalam ISO 9001 jangan hanya dipahami per klausulnya, tapi sebenarnya kita pahami keterkaitannya gitu. Bahwa isu-isu yang kita tentukan, kemudian aktivitas yang kita tentukan, terus kemudian muncullah
dokumen ketetapannya, misalkan prosedur, kebijakan atau pedoman, suatu saat pasti akan berubah karena strateginya juga berubah, isunya juga berubah. Perubahan itu diperbolehkan, namun dengan kepastian bahwa perubahan itu harus dilakukan secara terencana. Kata kunci di sini adalah terencana. Jadi tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk. Organisasi tiba-tiba dihapus, tapi dilakukan sebuah proses diskusi, gitu ya, pengkajian, gitu ya. Sekarang kalau di perusahaan-perusahaan BUMN, gitu ya, yang sudah kuat dalam hal penerapan risiko, di dalam setiap perubahan dokumen itu disertai biasanya ada klausul risiko. Perubahan risiko ini apa nih? Oh, bisa jadi perubahan ini tidak terinformasi menyeluruh kepada pegawai. Bisa jadi risikonya adalah ada pegawai yang tidak menyetujui. Nah, di situ ditampilkan risikonya terkait perubahan ini, terus kemudian tindakan yang dilakukan apa nih yang diperlukan. Misalkan sosialisasi secara pelan atau melibatkan gitu ya level-level tertentu yang bisa memberikan pemahaman atau pengertian. Mas Hafid jangan itu Mas Hafid. Nah, jangan yang lain-lain. Ya, gitu aja. Nah, terkait perencanaan tadi ada dua yang dihijauin. 6.1 terkait ini ya, terkait kita menentukan risiko dan peluang. Nah, risiko kita semua paham bahwa risiko itu belum terjadi, hanya potensi. Jadi kita ketika di dalam diskusi internal, ketika kita bilang risiko nggak tercapai, itu kita tidak boleh langsung merasa tersinggung. Oh, saya pasti bisa, tapi berbicara ada risiko tidak tercapai. Nah, risiko tidak tercapai mungkin nggak mungkin gitu ya, karena kan belum kita jalani, masih akan next. Nah, disitulah diidentifikasi. Misalkan rekrutmen, kita tidak memenuhi terhadap kompetensi yang melamar. Ya, bisa jadi kan tidak memenuhi. Risikonya tidak terpenuhinya. Gitu ya. Sebab masalahnya bisa jadi diidentifikasikan tidak banyaknya pelamar yang melamar melalui Jobstreet, Jobcity atau yang lain, atau Job ID atau LinkedIn dan lain-lain, ya kan? Nah, sumber akar masalah sudah dikemukakan, kemudian kita perlu menindaklanjuti kira-kira kalau seperti ini apa tindakannya, ya kan? Kalau kemudian itu yang terjadi gimana? Oh, berarti bisa jadi di awal kita memang mensimulasikan bahwa apa sih yang menyebabkan orang itu tidak banyak melamar. Oh, bisa jadi persyaratannya yang terlalu pelit, persyaratannya terlalu banyak. Bisa jadi seperti itu. Nah, mitigasinya, penanganannya bagaimana? Oh, bisa jadi memang memperbanyak channel-channel, bahwa tidak hanya di Jobstreet, tidak hanya di JobTV, tapi kita melakukan penggalangan lewat kampus, atau kita menyediakan program magang. Jadi kita sudah tahu, orang sudah tahu bahwa oh dengan magang itu kita tidak terlalu banyak biaya, namun keuntungannya adalah kita tahu bahwa seseorang ini memiliki potensi bisa berkembang atau bisa mengikuti yang ada. Ini adalah contoh gitu ya, bahwa kita berbicara risiko itu hal yang menjadi penting. Nah, di ISO 9001 tidak berbicara harus seperti apa. Ini kalau tabelnya cukup detail banget ya. Ada pengkodian risiko. Kemudian risikonya dilihat dari sisi sasaran corporate. Kalau ini ya contoh, ini contoh best practice dalam satu perusahaan, tapi saya tidak sebutkan. Ini juga tidak sama persis, gitu ya. Jadi tidak menggambarkan bahwa data orang, gitu ya. Ini hanya sebagai penggambaran bahwa ada beberapa model untuk bagaimana penanganan terhadap risiko. Coba yang di sheet 3. Coba sheet 3. Nah, ini juga ada yang contoh yang sederhana, tidak menjadi suatu keharusan yang seperti kayak tadi ya. Tapi di dalam klausul 6.1.2 ya, singkat saya gitu ya. Itu kita diminta untuk meninjau keefektifan terhadap penanganan risiko tadi. Kalau yang di sheet 2 tadi ada tabel di sebelah kanan yang menggambarkan tentang hasil dari evaluasi kita. Bisa jadi
sekarang kita mulai, setahun berikutnya, misalkan kita tentukan evaluasi keefektifannya adalah setahun, maka di tahun 2015 sudah ada pengisian. Tapi misalkan si 3 ini tidak harus seperti itu. Bisa jadi ini identifikasi risiko tahun 2004, nanti tinggal diganti risiko tahun 2025. Itu sudah menggambarkan bahwa sudah meninjau, telah melakukan pengupdatean risiko. Seperti itu. Oke, next Mas Abid, sudah ke klausul 7 berarti ya. Oh, klausul 6.2 boleh. 6.2 boleh. Nah, kita berbicara tentang sasaran mutu dan rencana pencapaian. Kalau di sasaran mutu, penerapan sistem manajemen mutu, gitu ya. Kenapa ada mutu? Karena ada sasaran SMART, karena ada sasaran K3, gitu ya. Jadi mutu. Nah, di dalam beberapa perusahaan, gitu ya, tidak mau mengganti istilah sasaran mutu, tapi tetap namanya adalah KPI, gitu ya, indikator kinerja, misalkan seperti itu. Nah, agar memiliki penyamaan yang sama, maka disiasati di dalam pedoman, gitu ya, dalam pedoman mutunya, bahwa sasaran mutu perusahaan adalah diambil dari KPI, sehingga penggunaan kata KPI masih, yang saya temui dari auditor badan sertifikasi itu masih tidak menjadi sebuah temuan. Kadang perbedaan nama itu bisa jadi mengartikan berbeda. Nah, apakah di Google Drive ada contoh apa, Mas? Nggak ada ya? Coba Mas. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, baik. Nah, oke, berikutnya kalau gitu. Coba Mas Sofit, kayaknya ada di 9.1 Mas Sofit. Mungkin bisa digambarkan atau nggak ada ya? Di 9.1 ada gambar yang apakah sama? Oke, atasnya, apakah ini dari atas? Oke. Hanya ini, Pak. Oke, baik. Oke, kalau oke, cukup kalau gitu. Nanti mungkin masih belum dimasukkan, gitu ya. Nanti kita biar nggak mengganggu ini ya, irama dulu. Oke, saya lanjutkan. Di 7.1 kita berbicara sumber daya. Di sini ada banyak subklausul. Mulai dari 1.2 terkait manusia, 3 infrastruktur, gitu ya, 4 lingkungan, 5 sumber daya pengukuran dan mampu telusur, 7.16 pengetahuan organisasi. Dilihat dari pemahaman saya melihat bahwa tadi menurut SKKNI, gitu ya. Jadi kalau dari sini saya melihatnya bahwa infrastruktur tidak masuk ke sumber daya, meskipun ada banyak sebagian atau banyak perusahaan yang masih menggabungkan, gitu ya, antara HED dan GE, gitu ya. Jadi infrastruktur lingkungan bisa masuk di sana sebenarnya kalau konteksnya seperti itu. Bahkan sumber daya pengukuran pun bisa, karena bicara terkait peralatan. Peralatan apa yang dibutuhkan, termasuk apa yang mau diukur. Tidak hanya peralatan sebenarnya, kalau bicara 7.1 ada peralatan, ada juga bukan peralatan, tapi untuk memantau terhadap apa yang sudah kita tentukan itu toolnya apa bisa. Nah, di 7.1.2 di Google Drive ada keterkaitan hubungan atau belum diinput? Tidak ada, Pak. Oke. 7.1.6 pengetahuan organisasi, kata clue-nya adalah bahwa pengetahuan yang dimiliki perusahaan itu banyak ya. Misalkan kita mengidentifikasi pengetahuan kayak kita melakukan pelatihan ke orang, itu dianggap bahwa pelatihan itu penting terkait dengan organisasi kita. Bagaimana materi-materi pelatihan itu bisa terjaga, tidak hilang. Misalkan HED-nya yang memberikan pelatihan tiba-tiba riset, ya, materinya yang tidak ada, padahal materi itu dibutuhkan. Coba Mas Sabit dibuka yang kayak link kita, misalkan yang cloud kita, penggambarannya.
ini kalau di kita gitu ya, mengamankan terkait materi. Jadi tidak hanya mengamankan materi, tapi bagaimana materi itu bisa diakses dan bisa bermanfaat pada saat dibutuhkan. Jadi tidak disimpan, orang nggak tahu gitu ya. Jadi link ini di-share kepada semua pegawai bahwa di situ ada banyak folder, ada folder dokumen mutu, ada dokumentasi, ada project gitu ya, ada job desk dan lain-lain. Ada banyak file yang sebenarnya ada di sini. Nah, di kita juga memperkuat terkait itu dengan adanya form exit clearance. Jadi memastikan, bukan hanya memastikan sebuah orang pegawai itu ketika berhenti, mau rotasi, mau mutasi, mau resign, mau di PHK, tidak hanya berbicara terkait apakah dia punya hutang, tapi apa yang harus dideliver ke temennya, ke pegawai yang masih ada, atau ke atasannya, termasuk data-data apa saja yang memang harus dideliver untuk diterima. Itu kita memiliki media itu untuk bagaimana termasuk memenuhi pengetahuan organisasi ini. Jadi bukan hanya disimpan, tapi juga dijaga agar jangan sampai hilang dan juga memang bisa diakses untuk orang-orang tertentu yang memang sesuai dengan akses yang diperbolehkan. Sedangkan manusia itu ya secara umum kita tahu kita ada proses namanya rekrutmen gitu ya, rekrutmen dan seleksi gitu ya. Kadang repot juga saya membedakan rekrutmen itu sebenarnya kita masih dalam proses mencari ya, aktivitasnya bisa mulai dari penggalangan sebenarnya kebutuhannya apa gitu ya, termasuk orangnya, jumlahnya, posisinya, kompetensinya apa gitu ya. Terus kemudian kita bagaimana kita mengiklan, itu kalau saya masih mengkategorikan itu disebut sebagai proses rekrutmen gitu ya. Sedangkan selection sudah pada proses bagaimana hasil data rekrutmen tadi yang sudah melamar, kita lakukan proses seleksi, apakah mulai proses seleksi administratif, proses seleksi interview, proses seleksi aplikasi psikotes yang lainnya gitu. Nah, itu adalah bagian dari sebuah kegiatan. Nah, di dalam penerapan auditor biasanya karena ini perusahaan itu akan menentukan rekrutmen, biasanya ada prosedur ya, maka dalam pelaksanaan pemenuhan ini auditor akan mengecek, coba dijelaskan bagaimana proses di perusahaan Anda untuk memenuhi sebuah pegawai. Nah, di situ bisa acuannya adalah prosedur yang ada. Jadi kita harus bisa menjelaskan prosedur ketentuan yang ada terkait bagaimana pengadaan pegawai atau proses rekrutmen dan seleksi. Di situ biasa terjadi juga dokumen-dokumen pemenuhannya, misalkan ada database pegawai, database hasil seleksi, database hasil permintaan pegawai, database terkait kita pengiklanan dan sebagainya. Nah, oke, next berikutnya terkait kompetensi. Nah, kompetensi di 7.2 menjadi kata kunci kalau di ISO itu bahwa kompetensi itu bisa didapatkan dari pelatihan, dari pengalaman dan pendidikan menurut di ISO 9001 gitu ya. Nah, kalau di kita orang AED, kalau saya pernah ikuti bagaimana penyusunan kompetensi, bahwa pendidikan kalau di pelatihan itu tidak disebut sebagai kompetensi. Jadi mensyaratkan kompetensinya adalah sarjana S1 ekonomi. Itu kalau di pelatihannya tidak disebut sebagai kompetensi, tapi disebut sebagai persyaratan jabatan gitu ya. Tapi kompetensinya adalah misalkan mampu melakukan proses interview gitu ya, mampu untuk menggunakan alat-alat tool psikotes, nah itu disebut sebagai kompetensi gitu ya. Salah satunya maksudnya. Nah, dalam proses kompetensi ini pemenuhannya adalah bagaimana seseorang itu bisa dikatakan kompeten gitu ya. Dari ada dokumen di kita yang menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan atau profil kompetensi, profil jabatan ya, profil jabatan bahwa jabatan manajer HRD adalah kompetensinya bisa memimpin tim minimal 10 orang karena kebetulan organisasinya timnya banyak. Itu kan salah satu kompetensi. Tinggal nanti untuk pemenuhan ini
HRD menentukan alat tool apa yang cocok, yang sesuai untuk bisa menggambarkan hasil dari kompetensi ini. Nah, kemudian diminta gitu ya bahwa ketika seseorang itu tidak kompeten, karena di ISO minta ketika seseorang tidak kompeten, nggak sesuai gitu ya terhadap apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan oleh organisasi, apakah proses pelatihan, apakah proses magang, itu diminta gitu ya ketika diketahui bahwa ada karyawan atau pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diminta dalam sebuah jabatan itu, maka harus ada tindakan gitu. Tindakan berikutnya kemudian kita harus menilai gitu ya terhadap hasil program yang kita lakukan. Misalkan kalau di pelatihan kita mengenal ada 5 level evaluasi pelatihan yang mulai reaktif, pengetahuan gitu ya, terus perilaku, terus kemudian apa namanya BEP gitu ya, terus ada ROI gitu ya. Nah, organisasi menentukan gitu ya keefektifan pelatihan itu sampai sejauh mana, apakah hanya level 1 dan 2 saja. Jadi itu menilai bagaimana pendapat peserta gitu ya terhadap pelaksanaan pelatihan yang dilakukan. Jadi tidak hanya pelatihan ya, bisa jadi penempatan di sebuah pekerjaan proyek itu juga termasuk. Ini kebetulan saya sebutnya pelatihan. Ya. Nah, itu contoh di 7.2. Di 7.3 ada kepedulian. Kepedulian ini maaf, iya, oke. Saya jadi ingat di pengetahuan organisasi itu kadang kalau di HRD mungkin ada yang bagian knowledge management itu juga bisa dalam proses pemenuhan bagaimana pengetahuan organisasi untuk klausul 7.1. Nah, biasanya ada ya di perusahaan ada khusus knowledge management ada yang knowledge management itu ya dirangkap-rangkap ada. Tapi saya temuin di beberapa organisasi ada knowledge management tersendiri ada. Sampai memiliki apa istilahnya corporate university, ada yang sampai seperti itu. Nah, corporate university bisa meliputi pelatihan, bisa juga mendesain bagaimana pegawai itu bisa mengikuti sebuah pelatihan bahkan secara online, terus nanti ada evaluasinya gitu ya, seperti itu bisa. Artinya di situ sudah menggambarkan bahwa ada penyimpanan materi, ada proses untuk orang itu bisa akses, orang bisa menambah pengetahuan, seperti itu bisa seperti itu. Yang pasti bahwa ISO tidak meminta secara detail bagaimana caranya, tapi menggambarkan apa sih yang sebaiknya ada atau yang perlu dilakukan oleh sebuah organisasi. Baik, kita ke 7.3, kepedulian. Nah, kepedulian ini dapat digambarkan banyak, mulai kepedulian terkait apakah seseorang itu paham gitu ya terkait sistem manajemen mutu. Apa sih sistem manajemen mutu itu? Apa sih manfaatnya? Berguna nggak sih buat perusahaan? Gitu ya. Pada 7.3 juga bisa berbicara terkait apakah pegawai itu memahami kebijakan mutu yang ditentukan. Karena pada klausul 5.2 itu ada bahwa diminta perusahaan untuk membuat kebijakan mutu. Gitu ya. Terus kemudian apakah mereka juga tahu manfaat pengaruhnya peran mereka dalam sebuah posisi itu. Ini bisa kaitannya dengan job desk. Ya, bahwa ingat bahwa job desk adalah bagian dari aktivitas proses yang berkaitan erat dengan produk atau jasa yang harus dihasilkan. Di mana produk yang dihasilkan itu keterkaitan dari proses-proses yang lain. Sehingga ISR pun, teman-teman pada posisi yang lain pun pasti memiliki peran gitu ya terhadap bagaimana organisasi memenuhi produk maupun layanan kepada pelanggan. Oke, 7.5 secara umum tidak menjadi ranah terhadap HED gitu ya, karena 7.5 berbicara tentang informasi terdokumentasi, yaitu berbicara tentang dokumen-dokumen mutu apa saja yang dipelihara, termasuk ada dan dikendalikan dan termasuk diperbarui gitu ya. Nah, tentunya ini biasanya ranahnya tim MR
wakil manajemen. Namun di sini HRD memiliki keterkaitan ketika bahwa HRD tadi memutuskan untuk membuat sebuah prosedur, membuat sebuah instruksi kerja, membuat tentang formulir. Di situ diatur dalam 7.5 yang dibuat oleh MR atau wakil manajemen tentang bagaimana sih membuat prosedur. Jadi ya, oke, ada pertanyaan karena ringan jadi langsung saya jawab. Ya, materi ini nanti yang tampil di sini ya, bukan yang di Google Drive, karena di Google Drive itu agak sensitif ya, mohon maaf gitu ya. Jadi tidak mungkin, tapi yang ditampilkan ini bisa untuk bisa. Syaratnya Bapak Ibu seperti kayak kemarin gitu ya, harus mengisi form evaluasi pelaksanaan pelatihan. Karena form evaluasi pelaksanaan itu meskipun pahit atau enggak gitu ya, itu tetap memberikan improve buat saya. Kemarin ada yang kata jangan terlalu banyak menggunakan kata mungkin gitu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk masukannya. Ada yang bicara sebaiknya dilakukan di weekend. Mungkin untuk saat ini Bapak Ibu untuk pertanyaan di weekend itu ada plus minusnya ya. Kalau di weekend itu biasanya orang itu mengganggu aktivitas. Kalau registrasinya cepat gampang, tapi ternyata di pelaksanaannya tidak banyak gitu ya, tidak banyak melakukan, ternyata tiba-tiba udah di luar gitu ya. Nah itu kadang itu nggak sesuai gitu. Sedangkan kalau saya mikirnya, meskipun nanti ada di weekend pasti ada, karena memang menyesuaikan kondisi, ada hal-hal tertentu yang memang kita akan lakukan di weekend. Sedangkan kalau di weekday seperti ini, saya itu suka coba Mas Hafid, layar Mas Hafid dibikin 2 layar aktivitas, misalkan 1 Zoom, 1 lembar kerja lain, itu bisa nggak ditampilkan Mas Hafid? Dibikin seperti itu, bisa nggak? Ini agak jadi layarnya ada 2 dokumen gitu, bisa Mas Hafid? Yang satunya tampilannya apa Pak Adi? Ya misalkan Zoom, satunya lagi misalkan lembar kerja pekerjaan kita misalnya. Nah, ini maksudnya kamu jadiin setengah layar, setengah lagi kamu buka file apa yang jadi kamu bisa. Maksudnya ingin menggambarkan bahwa kalau di weekday, menurut saya gitu, saya sering melakukan. Ketika ada kegiatan sharing session, ada kegiatan webinar, itu saya ikut. Setengahnya saya bikin Zoom, setengahnya lagi saya buka layar kerja saya. Sebenarnya kayak gitu sih. Nah, itu yang saya pikir itu masih sangat mungkin untuk bisa kita lakukan. Nah, kayak gini kan. Nah, kayak gini. Ini misalkan link Zoom saya sebelah kanan, link Zoom yang saya sedang ikuti, sebelah kiri saya adalah memang saya sedang melakukan pekerjaan kantor. Jadi tidak mengganggu. Jadi teman-teman waktunya di kantor itu jadi ada kantor juga menambah ilmu. Maksud saya seperti itu. Tapi kalau di weekend itu saya merasa teman-teman akan merasa terganggu gitu, kecuali yang memang benar-benar sangat tertarik gitu ya. Tapi kalau nggak tertarik itu biasanya nggak ikut gitu, karena tiba-tiba ada kegiatan yang lain, karena dianggap itu hari libur gitu. Nah itu maksud pemikiran saya kenapa kalau bisa di weekday akan di weekday. Saya biasanya menggunakan seperti ini kegiatan saya. Oke, baik. Nah, sudah habis ya berarti ya. Oke, kita masuk di klausul mana? Di klausul 8. Klausul 8 ini lebih ke operasi. Operasi ini lebih banyak pada aktivitas utama sebenarnya. Aktivitas utama yang tadi kalau kita proses mungkin ada kaitannya di yang tengah ya, proses utama. Dari 7 subklausul ini saya hanya memberikan warna di hijau gitu ya. Karena di proses perencanaan dan pengendalian itu sebenarnya lebih, kalau di perusahaan manufaktur itu lebih kepada tugasnya mungkin engineering ya, atau
IC bagian perencanaan gitu. Bagaimana merancang nanti scientific produk apa, spesifiknya apa, gambarnya apa, gitu nanti dikerjakan di mesin apa, gitu ya. Nah itu lebih ke kebutuhan sumber daya apa, mulai manusia, peralatannya apa, spesifikasinya bahannya seperti apa, itu lebih ke 8.1. Jadi itu saya belum mengkategorikan ini bagian dari HRD. Nah, 8.2 itu memastikan tinjauan persyaratan produk ini juga tidak saya masukkan ke HRD karena untuk memastikan bahwa ketika kita menawarkan, kalau konteksnya kita menawarkan ya produksi misalkan ya, persyaratan produk itu kadang-kala ya, produk itu kadang-kala sifatnya bisa job order. Job order itu artinya mungkin ketika ada permintaan itu job order ya, tidak ada produksi misalkan tiba-tiba kami konsultan tiba-tiba ada permintaan untuk ISO 9001. Nah, itu kan bisa kami meninjau persyaratan apa yang diminta sama lagi gitu ya. Kita bisa nggak kira-kira memenuhinya, tenaga kerjanya akan ya. Terus dari penawarannya mampu nggak gitu. Terus dari permintaan misalkan pembayaran bilang 100% kita mampu nggak? Kalau misalkan kita mampu, kita bisa ikut. Misalkan itu adalah contoh untuk memastikan termasuk bagaimana kita komunikasi dengan mereka. Termasuk kalau kita produksi bagaimana kita menyampaikan kualitas seperti apa sih dan ini. Terus nanti kriteria apa ya masuk dengan sama-sama produk harus beli di mana, nomor proses yang berapa itu bisa pada dalam jadi ini masih belum saya kategorikan sebagai bagian dari Research dan pengembangan juga sama yang lebih kepada jasa baru baik sedang merencanakan penelitian maupun memang sudah terjadi. Kalau kita lakukan saya tidak selesai. Sedangkan 8.4 pengendalian eksternal, vendor, subkon. Menurut saya ini tidak hanya berbicara hanya orang-orang tim produksi atau tim utama dalam sebuah aktivitas kegiatan perusahaan tadi. Tapi ini intinya adalah sesuatu yang harusnya dilakukan oleh kita tidak mampu kita lakukan atau baik tidak mampu karena tenaganya, kemampuannya atau waktunya. Pekerjaannya banyak ini sehingga kita harus merekrut dari luar. Statusnya pegawai kita, misalkan kita kontrak project, kita harus memastikan bahwa satu persyaratan yang kita minta jelas. Kalau yang 8.2 itu terkait internal kan, hampir mirip, tapi ini lebih kepada bahwa kalau kita mensubkonkan bahwa kewajiban kita apapun aktivitasnya gitu ya, meskipun itu divendorkan ISO 9001 tidak melihat itu dikerjakan oleh siapa, tapi kalau itu menjadi bagian kewajiban organisasi akan diminta persyaratannya. Maka untuk memastikan bahwa yang dikerjakan oleh pihak luar itu tidak mempengaruhi terhadap kemampuan kita memberikan pelayanan pada produk maupun jasa, maka kita harus pastikan persyaratan apa nih orang untuk bisa menerima kita vendorkan yang bisa kita seleksi. Jadi kita tentukan dulu misalkan persyaratannya apa, terus kemudian dokumen sebagai bukti pembuktiannya apa tuh. Setelah sudah kita atur bagaimana proses nanti keberterimaan produk dari mereka. Terus pengendalian kita terlibat sejauh mana dan seperti apa dalam proses itu. Apakah perlu nggak dalam proses itu kita terlibat ikut ngecek langsung ke lapangan. Ataukah cukup memberikan laporan karena semua ini tergantung pada karakteristik atau kedalaman dari yang divendorkan. Kalau memang cukup laporan ya sudah, jangan gitu. Atau dibikin termin pembayaran, itu juga bagian dari proses pengendalian sebuah proses. Gitu ya. Di akhir bagaimana produk yang dilewat vendor tadi memang bisa misalkan adanya berita acara, dan itu bisa diatur pula di dalam kontrak. Baik, 8.5 tentang produksi dan jasa, ini artinya bagaimana menjalankan ya, hampir sama dengan yang disampaikan di 8.1, tapi di 8.5 itu lebih ke detail. 8.6 bagaimana pelepasan produk dan jasa. Nah, kalau kita bayangkan gitu ya, bahwa semua kegiatan, semua persyaratan klausul ini sangat kompleks.
menarik gitu ya. Kita teman-teman HRD gitu ya bisa memahami ini secara utuh. Itu menurut saya sudah akan masuk ke dalam fungsi HRBP, Human Resource Business Partner, gitu ya. Cara nggak langsung, karena fungsi Human Resource Business Partner, gitu ya, kita juga bisa HRBP itu kan memberikan perencanaan strategi SDM itu sesuai dengan perusahaan. Kalau kita nggak memahami konteks organisasi keseluruhan prosesnya, kita mungkin akan kesulitan. Sehingga memahami ISO 9001, ternyata ada penerapan Bapak Ibu juga perlu memahami secara keseluruhan, dan memahaminya tentu akan membantu Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk bagaimana bisa berperan lebih gitu ya kepada organisasi. Nah, 8.6 kita buktikan bahwa ISO itu kompleks. ISO 90 itu kompleks. Setelah dibuat, produk itu bagaimana? Gitu ya. Dibuat nih, produk itu dibuat itu apakah disimpan dulu di gudang atau langsung diberikan? Kalau disimpan di dalam gudang, ISO meminta bahwa selama proses penyimpanan sampai diterima oleh pelanggan, itu kualitas karakter yang diminta tidak berubah. Jadi bagaimana diatur produknya di gudang itu, bagaimana kelembapannya, perlu nggak luasan, boleh nggak ada dekat dengan bahan-bahan lain yang berbahaya. Nah, itu diatur gitu ya, maksudnya diminta, tapi ISO tidak mengatur harus seperti apa gitu. Tapi menarik gitu ya. Nah, sudah sampai dengan diterima gitu ya. Termasuk gitu ya, bahwa produk itu tidak hanya yang dipesan, tapi bisa jadi produk itu adalah barang, sesuatu hal yang dititipkan di perusahaan. Itu juga harus dijaga. Loh, emang ada contohnya, contohnya adalah misalkan di hotel. Di hotel misalkan harus menitipkan sesuatu, menitipkan KTP, menitipkan atau memasukkan dalam berangkas gitu ya. Itu atau menyimpan mobil di parkiran, itu tetap menjadi tanggung jawab, dan organisasi menurut ISO tetap menjaga bukan hanya jasa pelayanan kamarnya, bukan hanya jasa breakfastnya gitu ya, bagaimana bukan hanya jasa kebersihan di kamarnya, tapi juga berbicara tentang bagaimana barang milik pelanggan itu tetap terjaga dan aman. Nah, 8.7 juga mengatur bagaimana jika ternyata apa yang kita janjikan, gitu ya, apa yang kita sepakati ternyata tidak sesuai. Apa tindakannya? Misalkan tidak ada yang tidak sesuai, syaratnya adalah harus kita hubungi, gitu ya, dan kita berikan refund, misalkan 100% atau 5%. Semua itu terserah organisasi mengatur. Ya, yang penting ada pengendaliannya. Pengendaliannya adalah misalkan verifikasi dari atasan yang berwenang, yang berkaitan, misalkan atasan langsung, manajer, GM, atau bahkan sampai verifikator kepada direktur. Nah, ini pengen. Tapi terhadap klausul ini saya lebih pada 8.4 gitu ya. Berikutnya Mas Abid. Nah, di evaluasi ini sebenarnya kata-kata sebenarnya di sasaran mutu itu juga ada proses namanya monitoring sebenarnya ya. Tapi di 9.1 juga diperkuat kembali bahwa organisasi itu menentukan gitu, apa yang harus dipantau. Misalkan kita membuat sebuah tabel bahwa harus dipantau, misalkan sasaran mutu, ya, misalkan setiap sebulan atau 3 bulan, ya. Dia tidak hanya dipantau, diukur, gitu ya. Di situ ada pemantauan, di situ juga ada analisa, di situ itu juga ada evaluasi. Dalam klausul 9 ini belum diwarnain 9.1, menurut saya HED ada keterkaitan untuk menentukan apa saja gitu ya yang harus dipantau dan diukur dan evaluasi, termasuk rekrutmen, hasil rekrutmennya bagaimana gitu ya, termasuk kompetensinya gitu ya, itu termasuk menentukan. Nah, kalau di 9.1 biasanya karena keterkaitan dengan satu bagian dokumen rekaman, HED termasuk yang lainnya sebenarnya bisa menyampaikan kepada MR bahwa agar dimasukkan dalam tabel-tabel yang lainnya, ya, biar kumpul jadi satu, bahwa
di bagian SDM atau HED hal-hal ini akan diukur, kapan waktunya, siapa PIC-nya. Nah, coba Mas Hafid di Google Drive sepertinya sempat melampirkan gitu ya. Coba di bawahnya. Bawah lagi. Oh, bentar ya, Google Drive. Google Drive saya. Si Roni masih di ini. Ya. Apa katanya? Udah ya? Udah. Ini. Ulung. Iya. Dari dibuka ya. Itu. Ini juga ini katanya. Pas ini harus bayar tetap. Oke, saya share. Saya kirim ke Mas Hafid dulu. Bukan ditanggung ini. Mana tuh ini orang utang betulnya ini parkir aja harus bayar. Itu tuh oh ya, ada yang belum. Coba saya yang share, Mas Hafid. Bentar ya. Saya yang share aja. Silakan Pak Di. Oh, tapi ini ada yang di Mas Hafid. Lu data yang ini yang terbaru udah seluruh punya. Oh. Kalau daftar jurnal gua masukin belum sama dengan yang hasil kami. Kecilan. Coba ya. Kalau hasil kapan ya? Surat. Ini daftar jurnalnya beda. Nggak muncul. Oh. Oke, baik. Sudah tampil ya. Oke, sudah tampil. Nah, yang saya tampilkan ini sebenarnya ada kaitannya gitu ya dengan kegiatan di klausul 6.2 sasaran itu gitu ya. Bahwa ketika sasaran-sasaran itu telah dibuat, gitu ya, ada contoh. Maka sasaran itu sebaiknya memang cukup jelas, misalkan gitu ya, pelaksanaannya gitu ya, nanti kegiatannya apa saja gitu ya, sasarannya apa, bebannya apa, waktu pelaksanaan dan biaya. Sebaiknya sasaran itu sampai memang ada kejelasan seperti itu. Nah, sasaran ini bisa jadi di dalam 9.1 itu termasuk dari bagian item yang memang akan dipantau, dievaluasi dan dianalisa. Ya. Nah, kalau dipantau itu biasanya prosesnya masih di dalam proses ya, artinya kita mengecek kegiatan itu masih berjalan. Jadi ada memonitor atau memantau gitu ya, dan kemudian ada proses yang namanya evaluasi. Kalau evaluasi berarti sudah kegiatan itu sudah selesai sehingga kita melihat benar nggak antara target dengan hasilnya. Kalau jadi sasaran itu tentunya meskipun dalam produk evaluasinya itu bukan setahun, biasanya tetap diminta dalam monitor itu ada di prodi apa gitu. Jadi tidak nunggu setahun. Kalau nunggu setahun berarti sudah selesai kegiatan sasaran itu gitu ya. Hasilnya sudah harus muncul. Tapi kalau di prodik misalkan evaluasinya setahun, monitornya di 3 bulan atau sebulan, itu konteksnya adalah memonitor. Jadi ada kegiatan memonitor, ada kegiatan untuk mengevaluasi. Nah, kegiatan memonitor itu bisa gitu ya, bisa menggunakan sebuah lembar kerja, tergantung dari teman-teman. Ini hanya contoh. Misalkan kita monitor kegiatannya itu apa ya tadi ya. Terus kemudian yang kita perlu checklist apa nih? Bisa jadi kalau dari
tabel di atasnya bisa jadi sasarannya tadi apa, waktunya kapan, tempat, ini bisa kita monitor. Nah, ketika sudah dimonitor, ketika ada ketidaksesuaian, maka prosesnya tetap perlu adanya tindakan untuk menghadapi ketidaksesuaian tersebut. Nah, itu memonitor. Sedangkan kalau evaluasi prosesnya sama sebenarnya, hampir sama, cuma bedanya di masalah waktu. Kalau dievaluasi berarti kegiatannya udah selesai, nggak bisa diotak-atik, gitu ya. Nah, kalau dievaluasi sama, gitu ya. Misalkan contohnya kegiatan rekrutmen pegawai baru, targetnya 30 hari, hasilnya ternyata 40 hari. Ada gap kesenjangan ternyata lebih dari 10 hari. Ini contoh. Nah, dari kegiatan ini di ISO meminta tindakannya apa kalau ada ketidaksesuaian. Kalau sesuai atau lebih bagus ya enggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika ada ketidaksesuaian gitu ya, maka tadi diminta untuk analisa juga ketidaksesuaiannya ini karena apa, akar masalahnya apa gitu. Kalau akar masalahnya misalkan rekrutmen pegawai baru terlambat 10 hari dari yang ditentukan. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya secara teori banyak. Kita pernah mengenal namanya fishbone diagram. Itu bisa kita jadikan melihat tentang akar masalah. Kalau di akar masalah bisa fishbone diagram, bisa hasil diskusi dengan atasan, dengan beberapa tim untuk menunjukkan bahwa benar-benar persoalannya adalah si A atau si X gitu ya, A atau X gitu ya. Atau bisa juga dengan teori berapa ya, apa yang disebut dengan 4W. Jadi alasan pertanyaan kenapa hal ini terjadi. Misalkan terlalu banyaknya permintaan pegawai. Kenapa terlalu banyaknya permintaan pegawai? Karena belum adanya perencanaan pegawai di awal. Jadi sifatnya dadakan misalnya. Nah, itu sampai kemudian ditanya penyebab masalahnya memang adanya di mana. Itu adalah contoh terkait tentang penyebab atau akar masalah. Nah, kemudian ketika sudah tersebut, ya, tadi poinnya adalah ada kesenjangan nggak sesuai, kita perlu cari solusinya, tindakannya. Ini disebut namanya RTL, rencana tindak lanjut. Ya, nah ini bisa digunakan konteks lembar ini untuk terkait 6.2 sasaran mutu tadi, bahwa ketika ada sasaran, gitu ya, ketika dipantau apakah sesuai enggak gitu ya dengan apa yang memang harus disesuai pada saat proses monitor tadi. Jadi tetap ada proses analisanya, kemudian ada rencana tindak lanjutnya. Nah, kemudian nah dari RTL itu gitu ya, kalau berhenti di sini menjadi agak sulit gitu ya. Kembalilah lagi pada kegiatan untuk bagaimana sebuah kegiatan ini untuk bisa berjalan. Nah, tabel ini juga bisa digunakan dan begitulah terus namanya PDCA, Plan Project Action. Jadi satu kegiatan mau melakukan kita melakukan PDCA, dalam sebuah proses mau melakukan tindak lanjut gitu ya, itu juga akan melakukan PDCA lagi. Dalam proses mengevaluasi itu kita tetap menggunakan prinsip PDCA. Plannya apa ya kita harus mengevaluasi. Nah, cara teorinya seperti itu. Nah, ini sudah saya stop share. Sekarang jam 10.05.6 gitu ya. Oke, lanjut Mas Hafid. Next. Nah, di peningkatan ini sebenarnya bersifat umum gitu ya, meskipun ini ranahnya sebenarnya bisa ranah ke manajemen sebenarnya. Manajemen itu bisa top manajemen, bisa MR gitu ya, tapi juga bisa melibatkan kita semua sebenarnya, sesuai dengan bidangnya. Oh maaf, ini di 10.3 itu bukan ini ya, bukan rapat tinjauan manajemen ya, tapi keberlanjutan ya. Saya coba lihat peningkatan berkelanjutan. 10.3 ini peningkatan berkelanjutan. Coba bisa diganti Mas Abid. Di 10.3 itu peningkatan berkelanjutan ya. Jadi bukan rapat tinjauan manajemen. Ini pengkopian dari file atasnya. Itu peningkatan berkelanjutan. Jadi
mengevaluasi kembali peningkatan berkelanjutan bisa didapatkan dari hasil-hasil temuan, mulai dari audit internal, mulai dari yang di pelaksanaan 9.2, pelaksanaan audit, itu kan kalau ada ketidaksesuaian itu kan jadi sebuah masalah yang sebelumnya tidak teridentifikasi kondisi seperti itu. Nah, itu menjadi temuan dan kemudian bisa menjadi improve, dimasukkan ke dalam tabel risiko gitu ya. Atau termasuk peningkatan berkelanjutan itu bisa dipenuhi dari hasil rapat tinjauan manajemen pada klausul 9.3. Oke, berikutnya Mas Habib. Nah, dari yang kita bahas tadi, kita coba rekap ulang kembali. Ini masih ada keterkaitan kita sebagai profesi ISR. Gitu ya. Yang pertama kita tadi di 4.1 itu berkaitan tentang konteks organisasi. Kita diminta untuk memahami isu internal maupun eksternal. Pemenuhannya bisa cukup dengan tabel isu internal eksternal gitu ya untuk memenuhinya gitu ya. Di tahun pertama, tahun kedua kita akan diminta untuk bagaimana hasil tindakan yang dilakukan gitu ya, karena identifikasi itu tidak hanya identifikasi tapi juga diharapkan itu tindakannya apa gitu ya. Kalau di SWOT adanya apa ya, penggabungan antara misalkan ancaman dengan opportunity misalkan gitu ya. Atau tadi kita sebutin misalkan antara weakness gitu ya. Kalau weakness ada kelemahan kita tapi ada opportunity, bisa nggak bahwa opportunity itu untuk mengurangi kelemahan kita. Ini konteks-konteksnya gitu ya. Bisa tidak kekuatan kita, strength kita bisa menutup, bisa menekan atau menghilangkan ancaman yang muncul. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh-contoh yang tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Nah, ini biasanya levelnya level manajemen ya, karena sifatnya skopnya organisasi yang luas. Kalau skop organisasinya yang kecil, biasanya kita unit-unit ini biasanya masuknya ke dalam tabel risiko, mengidentifikasi risiko tadi. Tapi kalau isu tadi kan ada kaitannya sama pegawai, HID juga ikut berperan. Misalkan identifikasi isu internal, masih banyak pegawai yang belum memahami ISO 9001. Nah, itu kan bisa isu internal tapi negatif. Banyak pegawai kita yang pendidikannya S2. Nah, itu berarti isu internal tapi yang positif, strength. Nah, itu contoh. Nah, di 4.2 pihak berkepentingan bisa tabel gitu ya. Tabel di sini kalau di fungsi HRD cukup menggambarkan terkait satu, misalkan tingkat kepuasan kebutuhan harapan pegawai gitu ya. Memberikan informasi, bisa jadi HRD kan melakukan evaluasi tahunan tingkat kepuasan, memberikan kuesioner gitu ya untuk mengetahui apakah terjadi perubahan tren terkait kebutuhan harapan dari pegawai tersebut. Bisa jadi HRD juga memberikan masukan bahwa vendor memiliki kebutuhan pembayaran tepat waktu, misalnya harapannya kalau bisa bayarnya pakai DP. Nah, bisa jadi itu, bisa jadi peran HRD memberikan informasi vendor untuk rekrutmen, vendor untuk pelatihan, gitu ya, atau vendor terkait konsultan di SDM misalnya, karena memang menggunakan jasa konsultan SDM untuk membangun sistem yang ada. Nah, itu perhatian-perhatian untuk fungsi SDM. Nah, 5.3 tadi kita menggambarkan peran, tugas dan tanggung jawab HRD, ada struktur dan job description. Nah, tadi ada contohnya gitu ya. Risiko dan peluang ini kaitannya dengan SDM gitu ya. Terus kemudian sasaran mutu ya, tabel sasaran, tabel monitoring. Kalau memang ada prosedur terkait penilaian kinerja, ada di perusahaan juga ada yang membuat kebijakan atau pedoman terkait SDM, itu berbicara umum mulai dari rekrutmen sampai dengan telemanajemen sampai dengan budaya. Kemudian dokumen pedoman itu atau kebijakan namanya gitu ya, diturunkan lagi. Oh, untuk rekrutmen
dibikinlah prosedur, namanya prosedur rekrutmen. Itu juga menggambarkan terkait level dokumen. Level dokumen pertama ada terkait pedoman, level kedua bisa bicara tentang kebijakan, level ketiga bisa terkait dengan prosedur, level bawahnya lagi bisa terkait instruksi kerja, dan level bawahnya lagi bisa terkait formulir. Nah, itu tadi penggambaran gitu ya, bahwa untuk kegiatan itu bisa aja disebutkan dalam pedoman. Oh, pedoman menggambarkan seluruh yang ada dalam sistem SDM gitu ya. Oh, di dalam pedoman itu ada bagian yang tidak jelas, kurang detail, diturunkan lagi, bisa kebijakan gitu ya. Terus bisa lagi diturunkan lagi atau langsung ke prosedur, nah, untuk memperjelas bagian-bagian yang ada. Nah, oke, pemenuhan pegawai gitu ya, ini dokumen bisa terkait prosedur rekrutmen, MPP, database, remunerasi, talent manajemen. Intinya adalah bahwa bagaimana organisasi memenuhi pegawainya. Nah, kemudian pengetahuan organisasi adalah penyimpanan data di server, terus kemudian bagaimana data tersebut, pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan, dapat digunakan oleh organisasi atau oleh pegawai. Kegiatan ini juga kadang bisa diikutkan terkait program knowledge management atau unit terkait knowledge management juga bisa. Nah, kalau kompetensi tadi ada bahwa intinya semua pegawai harus memenuhi kompetensi yang diinginkan. Apabila tidak memenuhi berarti ada tabel kompetensi ya. Tabel kompetensi ini mungkin sudah hasil akhir mulai dari proses pembuatan kompetensi, misalkan berasal dari job desk-nya gitu ya. Misalkan adalah melakukan iklan di job street. Nah, aktivitasnya itu job desk-nya. Ya, aktivitasnya adalah apa tadi? Melakukan iklan misalkan di media media portal pekerjaan misalkan gitu ya. Berarti gitu ya, aktivitasnya itu gitu ya, berarti kita ketahui, kita dapat menangkap bahwa kompetensi yang diminta agar seseorang bisa melakukan itu adalah misalkan dia memang mengenal tentang job street, job DB, job ID, dan bagaimana tata cara. Maka di dalam rekrutmen, dalam iklannya pasti akan muncul karena memiliki pengalaman, gitu ya, melakukan rekrutmen atau mengerti tentang sistem iklan, gitu ya, atau terbiasa menggunakan media-media portal tadi, pekerjaan job portal tadi. Nah, itu adalah contoh bagaimana artinya proses kita tidak bicara tentang kompetensi dalam di sini, tapi kita bicara secara umum penggambarannya. Nah, ketika kompetensi itu sudah ada, maka tentu seyogianya kita akan pasti mengecek yang kita rekrut sesuai enggak. Jarang atau pasti ada kondisi di mana kita rekrut itu enggak sesuai. Baik itu karena ada yang sesuai tapi gajinya tinggi, nggak sesuai. Ada yang sesuai tapi kayaknya lingkungannya nggak cocok, gitu ya. Lingkungannya dia misalkan, mohon maaf, jalan di BUMN, ya, dengan di lapangan retail itu mungkin berbeda. Itu jadi ketika hal itu terjadi, biasakan kita mengambil keputusan mana yang lebih baik, mana yang risiko. Nah, hubungannya jadi semua ya, risiko, jadi ngomong risiko lagi, jadi meminimalkan risiko misalkan gitu. Risikonya gimana nih gitu ya, jika ada risiko itu apakah memang mau kita ambil atau kita vendorkan, itu kan dari metode-metode treatment untuk mengatasi risiko. Apakah risiko itu dihilangkan, risiko itu apakah kita minimalisir gitu ya. Nah, itu kan contoh. Maka ketika nggak sesuai, apa yang perlu dilakukan? Ada prosedur pelatihan. Dan prosedur pelatihan ada evaluasi keefektifannya karena tujuannya agar sesuai dengan pemenuhan kompetensi. Nah, kepedulian itu adalah awareness ya. Bagaimana pegawai itu peduli terhadap misalkan sistem manajemen mutu, terhadap peran mereka terhadap posisi saat ini, untuk bagaimana memberikan mutu pada proses berikutnya atau output yang dihasilkan dari proses itu, bagaimana mereka memahami. Maka HRD memiliki peran, misalkan melakukan pelatihan, melakukan sosialisasi terhadap job spec kembali, misalkan job description maksudnya. Itu adalah salah satu
tugas yang bisa dilaksanakan oleh HRD terkait pemenuhan klausul-klausul ISO 9001. Pak atau Mas Adi, saya nggak pakai begitu tapi nggak jadi temuan. Ya, karena bisa jadi sangat mungkin. Karena auditor itu juga sama kayak kita, subjektif. Gitu ya. Bisa jadi karena waktunya yang tidak ada. Gitu ya. Jadi dia hanya fokus pada posisi-posisi penting yang dia evaluasi. Gitu ya. Khususnya pada kondisi surveillance itu kan tidak semuanya dicek. Gitu ya. Nah, itu bisa, tapi bisa jadi kan pasti cek gitu ya. Tapi ingat bahwa kita tidak hanya fokus pada audit eksternal gitu ya, tapi kita juga bisa fokus pada audit internal. Audit internal itu berarti internal kita ya, artinya perusahaan kita, teman-teman kita. Biasanya mereka tahu celah-celah, oh ini SDM-nya nggak benar ini, prosedur rekrutnya nggak dijalani. Nah itu bisa jadi fokus dari auditor internal kita untuk fokus obo-obo istilahnya mengejar terkait bagaimana pemenuhan rekrutmen tadi. Tapi kalau eksternal kan nggak tahu ya. Jadi apalagi kalau eksternal itu kan menerima laporan hasil internal dulu. Oh kayaknya hasil internal bagus-bagus. Jadi dia tidak terlalu memverifikasi ulang gitu ya. Mungkin dia mencari hal yang lain atau dianggap yang penting-penting aja. Apalagi kalau misalkan apa kita yang mau diaudit orangnya baik-baik gitu ya. Ya sisi manusia itu juga kadang terpengaruh gitu. Jadi yang harusnya jadi temuan istilahnya ketidaksesuaian minor, oh jadinya hanya observasi, hanya saran. Itu kan tidak bisa menjadi sebuah ukuran. Tapi yang penting adalah kita memahami terkait masing-masing klausul itu seperti apa permintaan. Dan tentunya kita ISO 9001 tidak hanya mendapatkan sertifikat kan, tapi tentunya harapannya kan penerapan. Kalau penerapan tentunya kita harus pahami terkait apa yang dimaksud dari ISO itu sendiri. Baik. Nah, meskipun ini terbatas seperti kayak rekrutmen itu misalkan saya hanya tulis prosedur rekrutmen, MPP, database, tapi kan juga bisa berkenaan dengan remunerasi. Tujuannya adalah kebijakan SDM meskipun tidak disebutkan secara langsung terkait remunerasi gitu ya, tetapi remunerasi bisa jadi dikembangkan dokumennya, pengembangan dokumen SDM bahwa remunerasi penting untuk tetap menjaga kebutuhan SDM itu baik. Remunerasi penting untuk menjaga agar semua pegawai itu dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, dengan senang, sehingga memberikan kepedulian terhadap output, terhadap proses yang dia jalankan. Nah itu dikembangkan sendiri meskipun kayak remunerasi, telemanajemen tidak disebutkan secara langsung, tapi ini bisa kita kembangkan menurut pengetahuan kita sebagai seorang SDM. Gitu ya. Nah, pengetahuan organisasi tadi sudah, penyimpanan di server, exit clearing untuk memastikan bahwa dokumen atau apa yang ada dalam seseorang yang mau resign itu sudah diserah terimakan, gitu ya. Termasuk bagaimana data itu memang bisa diakses, kompetensi tadi sudah, kebetulan sudah, informasi dokumentasi terkait bahwa HRD dokumen apa saja, istilahnya informasi atau dokumentasi di 2015 ini, informasi atau dokumentasi apa saja yang perlu dikembangkan, yang ada gitu ya, yang perlu dipelihara dan dikendalikan di organisasi. Jadi kan prosedur apa aja, kemarin kita bicara terkait bagaimana kita menyusun atau bagaimana kita mengidentifikasi sebaiknya prosedur apa aja, mulai dari kita identifikasi dulu deh prosedur yang ada saat ini apa saja, jangan sampai terjadi tumpang tindih. Dalam sudah perlu, oh ini harus dibikin draftnya, dievaluasi dulu sama atasannya, diuji coba dulu di internal, kita baru kemudian disonding dan dipantau penerapan ketika sudah melibatkan banyak yang lain, termasuk bahwa prosedur, IK, formulir itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat, dokumen yang telah dibuat dalam pemenuhan klausul 7.5. Biasanya dokumen itu ditentukan oleh wakil manajemen. Nah, pihak eksternal tadi sudah evaluasi ya, secara prinsip saya tidak akan mengulang. Evaluasi tadi ada tabel monitoring, tabel evaluasi, tabel analisa, gitu ya, tabel proses peningkatan, gitu ya. Nah, bentar.
Kita udah jam 11 lebih 12 gitu ya. Ini tadi siapa Mbak siapa Mbak Fatma Info selaku moderator tadi menginformasikan kalau kalau sedang ada kegiatan yang lain gitu. Ada beberapa, saya kira materi udah cukup. Bentar ya. Ya tadi ada mau nampilin sesuatu. Ya. Mas Afid sambil di share mungkin di itu untuk link evaluasinya. Pak Adi, mohon maaf ini ada yang bertanya ya. Uh, Dari Ibu Lana, dia bertanya, SOP di luar proses bisnis, proses HR, contohnya mutasi atau administrasi HR di luar bisnis proses dan lain-lain, masuknya kemana ya Pak? Oke, sebentar. Sebelum jawab itu, saya mau buka. Saya tadi mau buka dokumen apa ya? Sebentar ya. Hmm. Oke, bentar. Jadi terkait prosedur, kayak contohnya administrasi gitu ya tadi ya. Benar Mbak Fatma ya? Saya baca. Saya nggak bisa baca. Oke, terkait prosedur gitu ya. Boleh yang bertanya boleh disampaikan langsung. Saya Lana, Pak. Ini gini Pak jadinya. Saya mau tanya, kan di HRD kan punya banyak SOP ya Pak ya di luar ISO. Kayak kalau di ISO itu kan ada prosedur pelatihan. Sedangkan Iya, di luar ISO putus-putus. ada banyak ya Pak SOP-nya. Kemudian dapatkan di ISO-nya Pak, maksudnya untuk penomoran. Kedua, apakah perlu kan waktu itu untuk auditornya bingung untuk pengubahan bisnis prosesnya kalau kita masukin SOP jadi ada pengubahan bisnis proses gitu kan jadi saya juga ini jadi stagnan gitu untuk dokumennya apakah itu di luar yang namanya ISO atau semua dokumen tuh harus harus terdaftar ISO gitu loh Pak. Oke, baik. Yang pertama adalah bahwa SOP itu ada contoh SOP mutasi, ada SOP administrasi HR gitu ya, di luar bisnis proses. Kalau bicara tentang bisnis proses, kalau prinsipnya gini, semua aktivitas yang tidak dianggap oleh perusahaan bahwa itu harusnya tidak ada, maka itu sebenarnya tidak perlu dilaksanakan. Tapi tentu itu tidak kita sebut sebagai, oh berarti aktivitas saya ini memang nggak ada ya. Nah kalau memang aktivitas itu dianggap nggak ada, mempengaruhi terhadap strategi perusahaan, ya berarti kan melakukan pekerjaan yang tidak align dengan strategi perusahaan. Secara prinsip teorinya begitu. Tapi jangan berhenti di situ dulu gitu ya. Karena di dalam proses, karena yang ditangkap tadi proses bisnisnya, bisa jadi proses bisnisnya belum tergambarkan secara detail. Ya, kalau kita kemarin mengenal bahwa proses level itu bisa level sampai 5 bahkan level sampai ke 6. Tergantung dalam proses itu sudah cukup jelas enggak. Kalau nggak cukup jelas, biasanya kan akan baru kelihatan ada proses turunan di bawahnya gitu. Bisa jadi yang digambarkan itu sebenarnya levelnya masih kegiatan yang sifatnya apa ya? Mungkin kalau di jabatan itu mungkin levelnya baru manajer nih atau supervisor. Tapi lupa bahwa di situ ada staf tuh. Sehingga tidak tergambarkan. Jadi hanya masalah pemetaan proses bisnis sebenarnya. Nah, apakah proses bisnis yang kita lakukan tersebut, gitu ya, proses bisnis yang kita lakukan tersebut apa
Apa berarti tidak sesuai kalau nggak tergambarkan? Belum tentu. Verifikasinya adalah, buat saya, verifikasinya adalah dari atasan kita. Atasan kita itu kan, selama atasan itu melihat bahwa, atasan itu maksudnya atasan-atasan gitu yang memahami, semakin dia tinggi levelnya itu kan semakin paham bahwa oh aktivitas ini tuh memang ada kaitannya gitu dengan membentuk sebuah layanan strategi, misalkan mutasi. Kan tidak hanya berbicara perekrutan kalau pengadaan itu. Pengadaan kan memang bisa jadi memang dari mutasi, bisa jadi rotasi. Memang bisa juga dari sisi rekrutmen dari luar. Mutasi rotasi itu kan sama pemenuhan kebutuhan orang, meskipun kadang rotasi itu karena nggak cocok nih di sini. Tapi dia dipindah ke sana itu kan karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan, misalkan saya butuh orang nih, ya udah deh dari departemen A aja gitu ya, sambil misalkan program talent management bisa aja kan rotasi kan, dirotasi. Oh sepertinya di internal nggak ada nih karena memang semua pada butuh gitu ya, dan atau kompetensinya nggak sesuai sehingga dari luar. Sehingga tadi bahwa dokumen yang namanya mutasi, rotasi gitu ya, sebenarnya masih ada kaitannya dengan pengadaan, dan belum tentu itu disebut bukan dari proses bisnis, karena hanya masalah pemetaan alirannya, bahwa dalam pembangunan itu nggak cuma rekrutmen loh, tapi juga ada rotasi mutasi. Itu poin yang pertama gitu ya, untuk memperjelas itu gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu bukan dari sebuah proses bisnis gitu ya, tidak bisa dikatakan seperti itu. Nah, terus dokumen-dokumen itu kalau di ISO gitu ya, dokumen-dokumen itu dimasukkan ke dalam dokumen namanya dokumen internal. Artinya dokumen-dokumen yang ada di internal yang perlu dipelihara gitu ya, yang perlu untuk ditinjau dan perlu untuk dikendalikan pelaksanaannya gitu ya. Artinya bahwa organisasi tadi dari sisi Ibu gitu ya, memasukkan bahwa prosedur mutasi itu bisa. Ini kan tergantung mau memasukkan apa enggak gitu ya. Tapi ini perspektifnya ya. Seseorang itu kadang nggak mau dimasukkan ke internal, itu nanti jadi temuan, jadi poin untuk bertanya. Jadi bukan nggak masuk tapi memang sengaja nggak dimasukin gitu loh. Jadi kalau memang kegiatan prosedur itu ya menurut atasan langsung dianggap, dinilai bahwa masih memang ada relate dengan aktivitas yang ada, ya memang ya nggak apa-apa, dijalankan aja. Tinggal apakah mau dimasukkan nggak. Kalau dimasukkan ke dalam tabel dokumen internal itu kan cara nggak langsung akan menjadi informasi buat auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal, bahwa ada dokumen ini loh yang perlu untuk dicek konsisten nggak organisasi dalam menentukan apa yang diinginkan gitu loh. Kan auditor eksternal kalau nggak tahu ada dokumen prosedur mutasi, ya mereka nggak ngecek. Padahal organisasi membuat prosedur mutasi itu memang ada kaitannya, bahwa agar orang yang dimutasi maupun dirotasi itu memang sesuai yang diharapkan. Misalkan rotasi itu karena orang kinerjanya baik, ya jangan diturunkan, karena kalau diturunkan namanya bisa jadi mutasi gitu ya. Karena mutasi itu lebih ke rotasi mutasi dalam agak di STM ya. Jadi kalau rotasi itu diputar tapi mungkin masih sekup familinya gitu ya, kalau saya pahami. Kalau yang tadi demo, mungkin yang karena penurunan itu istilahnya demosi ya, benar ya, diturunkan ya. Nah itu kan diatur gitu ya. Nah jadi maksudnya ketika memang di organisasi memiliki prosedur mutasi, rotasi itu sendiri, atau bahkan prosedur PHK, ya kalau mau dimasukkan agar terjaga konsistennya, agar ada yang mengaudit, nggak audit kita sendiri, ya sebaiknya dimasukkan. Tapi kalau nggak dimasukkan, ya nggak apa-apa kalau mau organisasi minta seperti itu ya. Nggak, udah deh biar nggak dicek badan sertifikasi deh. Nanti jadi ribet, tanya-tanya dan sebagainya. Ya itu kembali lagi pada organisasi. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa yang tidak dimasukkan ke dalam tabel isu internal tabel internal itu
bukan berarti tidak akan ditanya gitu ya, karena itu bisa, maksudnya tadi kalau di dalam tampil itu auditor jadi tahu oh ada dokumen ini loh gitu ya gitu. Tapi kalau nggak dimasukkan kan jadi, tapi auditor itu kan bisa tahu bukan hanya dari dokumen internal tapi dari hasil interview kan gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi pada akhirnya akan ditanya. Jadi intinya kalau memang prosedur itu masih dinilai sama atasan ya relate ya udah tetap dijalankan. Kalau memang mau dimasukkan ke dalam data karena bisa dipantau oleh SPI, oleh auditor internal atau auditor eksternal, ya seringnya dimasukkan agar tim auditor itu mengetahui bahwa ada dokumen ini loh dalam organisasi, bahwa dokumen ini juga yang dianggap memiliki peranan untuk bagaimana perusahaan menjalankan operasinya dalam pelayanan jasa maupun produk. Mungkin seperti itu. Apakah cukup? Ini sih Pak, ada mau tanya lagi sedikit. Jadi gini, beda ya, tapi konteksnya beda. sama-sama masih ini juga Oke, sih. silakan. Kan kayak tadi kan mutasi. Nah, terus apakah bisa nggak sih misalnya di penerimaan karyawan kan ini SOP-nya dari karyawan. Apa bisa dapat sub SOP mutasi, ada kayak gitu nggak sih Pak? Atau misalnya ya kita SOP-nya SOP tersendiri gitu ya, SOP mutasi, SOP apa namanya penerimaan karyawannya tersendiri, SOP performance karyawan juga tersendiri gitu. Kan biasanya HRD kan pasti udah banyak banget nih SOP-nya. Bahkan ada 3A-nya pun juga ada SOP inventaris lah atau apa gitu kan Pak. Nah, itu ya. Seperti apa baiknya, apa ya udah kalau misalnya emang nggak terlalu dimasuk, nggak perlu, maksudnya yang penting kita punya SOP dulu nih, masalah maksudnya nanti perlu dimasukin ke dalam apa ISO ya itu belakangan gitu, maksudnya yang penting kita diadakan dulu aja daripada nanti nggak punya SOP sama sekali gitu gitu ya Pak. Gimana baiknya Pak? Iya, baik. Ya, kalau terkait format SOP itu ada SOP yang istilahnya berjenjang gitu ya. Misalkan ada tahapan dari misalkan tahapan rekrutmen tadi ya. Misalkan kita sebutnya pengadaan tadi, oke. Ada tahapan untuk HED gitu ya, setelah memverifikasi kebutuhan gitu ya, anggaran, termasuk anggaran bisa jadi ya, ini saya ngomong umum ya, anggaran gitu ya. Dan saya tidak mengambil dokumen karena kadang apa kalau susah nyari, kalau dokumennya nggak dikumpulkan itu mau nyari-nyari itu malah ribet saya sih. Jadi saya langsung bicara aja gitu ya. Jadi misalkan ada permintaan, prosedurnya bicara bahwa HED dia menerima permintaan dari user, bahasa user ya, atau yang siapa yang minta, nggak harus disebutkan istilah user lah sebagai pengguna gitu ya. Terus kemudian HED mengevaluasi, meninjau kembali terkait rencana MPP-nya, memang ada nggak, ada anggarannya juga nggak. Oh ada, oke. Masuk pada langkah berikutnya, gitu ya. HED melihat mau dilakukan secara internal gitu ya, ataukah secara eksternal. Eksternal saya sebut sebagai rekrutmen baru gitu ya. Kalau internal berarti istilahnya rotasi mutasi gitu ya. Terus dikasih sub nih, sub tadi kan nomor langkah 2 ya, langkah 2.1. Jika dilakukan secara internal langsung masuk pada langkah 3. Kemudian langkah 3-nya adalah internal, internal, langsung langkah pada titik 3, misalkan melihat pada komposisi pegawai. Tapi tadi 2.1, terus ada 2.2. Jika dilakukan secara eksternal, maka mengikuti instruksi kerja poin sekian, nomor sekian, disebut tuh dalam satu prosedur. Oh, kalau saya eksternal saya harus buka dokumen lagi. Saya tutuplah dokumen untuk internal ini misalnya, karena dibunyikan eksternal. Jadi bentuknya prosedurnya seperti apa? Ya bebas organisasi seperti apa. Tapi saya tadi ingin mencontohkan, gitu ya. Kalau memang langkah eksternal tadi itu panjang, tentu nggak bisa dibikin 2.1, 2.2, maksudnya
eksternal tadi 2.2 ya, nggak bisa kalau memang langkahnya panjang akan menjadi tidak efektif menurut saya kalau itu dijadikan satu dokumen. Satu dokumen itu gimana? Bikin kayak sub-sub 2.1a, 2.1b, 2.1 itu kalau panjang tidak cocok, makanya akan lebih baik dibikin kalimat untuk proses pemenuhan karyawan eksternal mengacu pada dokumen instruksi kerja. Kalau contohnya instruksi kerja, disebut prosedur rekrutmen eksternal juga boleh gitu, juga boleh. Cuma kebetulan aja dokumen untuk eksternal itu bentuknya IK, ya udah IK gitu. Kalau memang bentuknya bukan IK, proses ya disebut aja. Untuk proses eksternal menggunakan prosedur. Berarti ibunya harus bisa jadi nutup dokumen yang saat ini dibuka lah IK rekrutmen eksternal. Clear ya, cukup ya? Cukup? Ya cukup Pak. Terima kasih ya Pak ya. Atau malah bingung? Ah, masih bisa nangkap dikit sih Pak. Cuma maksudnya kalau yang kayak under di luar kayak kadang tuh teman, maksudnya di sini kan kita sama-sama belajar ya Pak ya. Jadi tuh semuanya tuh dijadiin ikan. Nah kan kalau misalnya yang saya pahami, maaf Pak, barangkali saya salah. Kalau IKA itu kan kerja buat kita sendiri ya Pak ya. Kalau SOP Betul, itu kan betul. ada berhubungan sama departemen lain gitu kan. Iya. Nah itu kadang kita loh kok ini jadinya IKA sih bukannya harusnya SOP gitu kan. Nah sedangkan kalau Iya. kita mau buat SOP ini maksudnya kemana? Bisa jadi bikin sub nggak sih? Kan kita jadi sama-sama mikir ini gimana ya? Jadi belum ada solusi, jadi bingung gitu. Nah ini sih Iya. udah ada sedikit. Ya mungkin nanti kita bisa sampaikan ya ini SOP tersendiri atau misalnya gimana ada subnya gitu. Terkait Iya. SOP yang Iya. di SOP Iya. di dalam kita. Ya, ya, ya. IK atau prosedur penyebutannya adalah itu berdasarkan pada deskripsi yang kita pahami. Betul yang kita sampaikan. Kalau IK itu instruksi kerja, jadi tergantung pada kalimatnya aja sebenarnya. Tapi kalau kalimatnya itu sudah misalkan menunggu, misalkan kita baru langkahnya akan menunggu informasi dari eksternal misalkan gitu ya, itu berarti sudah tidak tepat kalau kita sebut IK. Tapi lebih kepada penyebutan sebenarnya, lebih pada penyebutan. Itu lebih kepada pemahaman kita aja sama IK ya wis IK berarti nanti saya sendiri. Tapi mau disebut IK atau prosedur ya monggo saja. Kan kenapa saya kok monggo gitu ya? Kan ada satu klien besar BUMN gitu ya. Bentuk kriterianya itu prosedur. Tapi dia nggak mau prosedur, nyebutnya IKA. Itu subjeknya itu lebih dari satu orang. Alasannya apa? Karena kalau prosedur, tanda tangannya, pembuatan prosedurnya itu tanda tangannya harus persetujuan direktur utama misalkan atau direktur. Kalau IKA cukup GM. Jadi pengistilahan itu tadi tidak perlu nanti ini ya maksudnya, tapi ibu udah paham Pak bedanya. Tapi tadi poinnya bahwa itu mau dibikin sub itu saran kami kalau dia singkat. Tapi kalau dia panjang, coba bayangkan, jadi nggak efektif kalau melihat dokumen panjang. Jadi mending dibikin kalau panjang, oke ini mengacu pada dokumen prosedur atau dokumen IKA, terserah. Tadi istilah prosedur sama IKA masalah penyebutan. Kalau prosedur subjeknya lebih dari satu, kalau IKA subjeknya lebih kepada satu orang. Oke ya, ya. Nah, oke. Mbak Fatma, bisa langsung saya baca berikutnya. Takutnya Mbak Fatma tadi ini ya ada kegiatan ya. Nah, pada klausul 10 titik berapa? 10.1 gitu ya. Implementasinya seperti apa? Nah, 10.1 ini sebenarnya berkaitan erat dengan kegiatan audit internal. Dengan kegiatan proses yang tidak harus audit internal, tapi menemukan ketidaksesuaian. Jadi peningkatan ini banyak bisa kita lakukan pemenuhannya. Misalkan tadi ya, jadi ini bisa tidak terpisah-pisah gitu. Jadi memang ada kaitannya dan proses pengulangan. Misalkan di audit internal.
hasil audit, gitu ya, baik audit internal maupun eksternal, saya sebutnya audit aja. Hasil audit menyebutkan ada ketidaksesuaian. Ada lembar PTP, permintaan tindakan perbaikan. Ada kolom ketidaksesuaian. Ada tentunya ada, kalau kita ketahui biasanya PTP atau istilah di tempat yang lain mungkin ada yang lain, gitu ya. Tapi intinya itu laporan ada unsur ketidaksesuaian terhadap